Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah syahdan suatu cerita Sultan Mahmusyah, Sultan bernama membunuh istri terserah oleh sebulas naga. Sultan Mahmusyah bertingkah sumpah, segala nasihat tiada dipandang, lebih percaya fitnah biarlah. Seisi istana dilanda bimbang. Magelang megas irama, berharap jumpa istri tercinta, namun tak dapat bisa. Tanyalah ia pada junjungannya, Sultan bersaksi sebagai pembunuh, karena hatinya kian mengaruh, setia megah habislah hanyalah tenang yang makin tumbuh.
Moga Sri Rama bermuntahkan darah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk penampilan dari nomor 19. Dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, Bapak Ibu Guru, dan kawan-kawan yang saya senangi. Layar berkembang angin menderas, ombak menghantam kapal bergoyang. Datuk Paku sombong tak berbalas, namanya kekal di pulau terbayang. Izinkan saya membawakan satu cerita dari tanah Melayu Kepulauan Riau, yakni dongeng Pulau Paku. Di tanah Melayu Kepulauan Riau, laut itu jalan hidup orang. Orang belayar dari pulau ke pulau lain, nak berniaga, cari rezeki ataupun berziarah keluarga. Bagi orang Melayu, laut itu upaya sahabat, namun juga penuh rahsia dan amarah yang tak boleh ditentang. Ada seorang nahoda masyhur namanya Datuk Paku. Ia ni pelaut hantar, kapalnya besar dan gagah, awak kapalnya ramai dan setia. Orang-orang mendengar nama Datuk Paku pasti amat kagum. Tetapi di balik keberaniannya, Datuk Paku ni keras kepala, sombong dan tak suka dengan nasihat orang. Satu hari, Datuk Paku menjadi nahoda besar di suatu pelayaran. Kapal itu membuat rempah hasil bumi dan kain indah dari negeri jauh. Awak kapal pun dengan senang hati dan terbayang rezeki untuk anak dan bini. Awal perjalanan, cuaca elok benar. Angin meniup sepoi, laut biru berkilau. Kapal gagah meluncur di tengah gelombang. Tapi bila senja menjelang, tanda tak baik mula muncul. Awan hitam berkumpul di ujung barat. Burung laut terbang rendah macam nak lari dari badai. Seorang awak berani mendekat. Datuk Paku, baik kita berhenti kat pulau ni. Bahaya kalau kita tetap teruskan perjalanan ni. Datuk Paku ketawa kecil. Kau kira aku takut dengan laut dan ombak? Aku ni dah belayar sejak muda. Teruskan jalan, katanya dengan lantang. Angin meniup kencang, layar terkembang liar. Dan ombak pun menghantam badan kapal bertubi-tubi. Awak kapal berteriak, "Tarik, tarik! Ikan goyang!" Tapi semua macam tak
badai. Akhirnya kapal itu pun karam. Ada awak yang berpaut ada papan, ada juga yang berpaut pada tiang, dan ada juga yang diseret hingga ke pusaran laut. Datuk Paku sendiri diseret ke pusaran laut. Saat tubuhnya mulai tenggelam, ada suara bergemuruh dari langit. Engkau terlalu aku, wahai manusia. Kau lawan laut, padahal laut itu rahasia Tuhan. Kini terimalah apa akibat dari perbuatanmu. Nelayan dan pelaut yang lalu lalang di sekitar tempat tersebut terkejut. Ada satu pulau kecil yang tak pernah ada sebelumnya. Makin lama, makin jelas pulau itu ditumbuhi oleh pepohonan. Nelayan dan pelaut pun akhirnya percaya bahwa itu adalah jelmaan roh Datuk Paku dan kawannya yang karam. Sebab tu pulau itu dinamakan Pulau Paku. Nelayan dan pelaut yang lalu lalang di sekitar tempat tersebut selalu mengingat namanya dalam ingatan. Mereka percaya bahawa pulau itu ada sebab kesombongan seorang nakoda yang menentang laut. Kadang ada yang mendengar suara orang minta tolong. Ada yang melihat kapal besar lalu sebentar menghilang di dalam kegelapan. Orang percaya bahwa itu adalah roh Datuk Paku yang tak pernah tenang. Sebab tu nelayan kalau berlayar di sekitar Pulau Paku selalu jaga mulut, tak pernah cakap besar, tak pernah cakap angkuh. Konon katanya laut bisa marah dan ombak akan datang menghantam kapal mereka. Makanya cerita Pulau Paku ni bukan hanya cerita biasa, tetapi juga sebagai pengingat bagi manusia supaya jangan lupa diri. Sekianlah dongeng saya sampaikan, tapi sebelum saya akhiri, saya akan berpantun. Pergi ke laut mencari ikan, dapat seekor si ikan bali. Sekianlah dongeng saya sampaikan. Mohon maaf bila ada silap di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda. Nomor undian 18. Hari persembahan hari ternama ditarikan sebagai lambang sambutan kepada hadirin yang berbahagia. Salam dan sapa saya haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri, Bapak Ibu pendamping dan kawan-kawan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat.
kerajaan hingga zaman kemerdekaan, bahasa Melayu sudah menjadi bahasa pemersatu bangsa. Bahkan bahasa Indonesia sendiri berasal dari bahasa Melayu. Namun sayangnya, kini di daerah kita sendiri, Tanjung Pinang, semakin ramai anak muda yang tak menggunakan bahasa Melayu. Mereka lebih senang menggunakan bahasa gaul atau bahasa asing. Kalau keadaan ini terus dibiarkan, lama-lama bahasa Melayu dapat dipinggirkan atau bahkan punah di daerah kita sendiri. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi muda harus bisa mengambil peran dalam melestarikan bahasa Melayu. Ada beberapa cara untuk melestarikan bahasa Melayu. Dewan Juri dan kawan-kawan tahu tak cara untuk melestarikan bahasa Melayu ini? Pertama, sejak kecil, orang tua khususnya ibu sebaiknya membiasakan berbicara kepada kanak-kanak menggunakan bahasa ibu. Dalam hal ini, bahasa Melayu. Dengan begitu, sejak kecil anak sudah terbiasa mendengar dan menuturkan bahasa Melayu dalam kehidupan sehari-hari. Jika kebiasaan ini dipupuk dari rumah, insya Allah bahasa Melayu akan terus berkembang hingga generasi yang akan datang. Kedua, membiasakan diri berbahasa Melayu dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Walau sederhana, kebiasaan ini akan menjadikan bahasa Melayu tetap hidup. Ketiga, mengembangkan bahasa Melayu dalam kegiatan budaya dan kesenian. Misalnya dalam pantun, gurita, syair, atau drama sekolah. Sama halnya dengan Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI yang mencakup kesenian tersebut. Dengan begitu, bahasa Melayu tidak hanya dipakai, tetapi juga dilestarikan melalui karya seni. Keempat, menggunakan media digital berbahasa Melayu. Misalnya, membuat konten video, podcast, atau postingan media sosial berbahasa Melayu. Hadirin yang saya hormati, bahasa adalah cermin maruah suatu bangsa. Kalau kita menjaga bahasa Melayu, berarti kita menjaga harga diri dan identitas kita sendiri sebagai orang Melayu. Pepatah Melayu pernah berkata, bahasa menunjukkan bangsa. Marilah kita bersama-sama melestarikan bahasa Melayu dalam kegiatan sehari-hari dari kota Tanjung Pinang. Ingat, bahasa Melayu adalah jati diri kita. Jangan sampai ia hilang atau punah di telan zaman. Bersama, kita pasti mampu menjadikannya tetap hidup dan menjadi kebanggaan kota Tanjung Pinang. Bunga dengar di atas para, anak dusun pasang kelenter. Jika tersilap tutur bicara, jika disusun, maaf dipinta. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan.